Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Siti Romla Suryani dengan NIM F22123006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas-tugas saya yang telah saya kerjakan di mata kuliah menggambar arsitektur. Oke, kita masuk ke slide yang pertama dari tugas-tugas yang telah saya kerjakan pada mata kuliah ini. Nah, ini pada saat semester 3 untuk semester pertama pada semester ganjil, itu kami diajarkan tentang perspektif satu titik hilang di mata kuliah ini. Nah, perspektif satu titik hilang itu adalah bagaimana kita menggambar suatu objek, suatu bangunan, atau mungkin saja perspektif suasana atau sebuah ruangan, yang mana saat fokusnya itu akan terletak pada satu titik. Jadi semakin dekat suatu objek kepada titik hilang itu, maka akan semakin kecil suatu objek tersebut, atau semakin mendekati titik hilang, objek tersebut akan menghilang atau menipis. Misalnya, saya ambil contoh pada tugas saya yang pertama itu, kami disuruh menggambar perspektif satu titik hilang pada kamar hunian kami tersendiri atau tidak rumah. Tapi karena saya tinggal di kos, makanya saya menggunakan perspektif satu titik hilangnya itu pada kamar hunian saya yang berada di kos. Di sini bisa dilihat pada gambar ini, saya memberikan titik hilang tersebut lebih pada di bagian objek gambar itu pada bagian kanan. Karena kenapa? Saya ingin membuat perabotan atau beberapa misalnya boneka, bantal, lemari, tas dengan jendela dan juga ini papan-papan pembatas itu lebih detail. Karena saya ingin memberikan detail pada objek ruangan pada bagian kiri, makanya saya meletakkan satu titik hilangnya itu pada bagian kanan. Karena saya ingin memberikan beberapa detail objek pada ruangan di bagian kiri. Nah, selanjutnya setelah kami mempelajari tentang apa itu perspektif satu titik hilang, kami mempelajari lagi tentang apa itu perspektif dua titik hilang. Nah, perspektif dua titik hilang ini sepemahaman saya dalam mata kuliah ini itu adalah kalau misalnya tadi satu titik hilangnya itu ada satu, kalau untuk perspektif dua titik hilangnya itu ada dua dan terletak di bagian misalnya di bagian kanan sebuah objek dan di bagian kiri sebuah objek. Nah, bagaimana cara saya menggambar suatu objek tersebut? Untuk menggambar titik hilangnya, pertama saya letakkan satu titik hilang di bagian kanan dan satu titik hilang di bagian kiri. Kemudian disambungkan kepada suatu garis yang membentang lurus. Dan kemudian saya memberikan patokan, misalnya saya ingin menggambar objek bangunan. Nah, pada bangunan yang saya gunakan ini adalah bangunan laboratorium arsitektur yang terletak di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di situ saya menggambar untuk bagian tinggi bangunannya yang saya jadikan sebagai sebuah patokan ini yang paling dekat dengan mata. Jadi ada mungkin bisa dilihat pada gambar ini patokan yang saya gunakan itu terletak di bagian samping pohon kering yang terlihat pada gambar itu. Jadi gambarnya begini, gini. Saya tarik situ garis yang menjadi sebuah patokan besaran laboratorium ini sebelum saya tarik ke dua titik hilang tersebut. Jadi ada satu tiang penampang yang saya tarik garisnya set, set, kemudian set, set untuk mendekati titik hilang. Jadi garis penampang yang vertikal ini, yang ke atas ini saya jadikan kayak sebagai patokan mata yang paling dekat dengan mata untuk menarik titiknya itu ke titik hilang. Kami diajarkan di sini di mata kuliah ini bagaimana cara men-shading suatu objek atau suatu bangunan atau suatu manusia ataupun elemen alam lainnya. Tapi penerapannya itu masih pada suatu objek yang sederhana. Misalnya itu bulat, kotak, persegi. Itu adalah suatu objek yang bisa kita jadikan suatu pembelajaran untuk belajar cara men-shading, yang mana teknik-teknik shading yang kemarin itu ada metode arsir, ada juga yang strip, ada juga yang berkontur, ada juga yang kayak scribble itu kayak misalnya digeter-geterin tangannya itu ya. Tapi kalau misalnya mengenai suatu objek yang menutupi cahaya atau jauh dari cahaya, jadi itu ada objek yang kayak hitam, istilahnya hitam lah atau gelap, gelap karena dia kurang pencapaian cahaya pada objek tersebut. Kemudian situ ada teknik apa ini yang titik-titik itu, titik 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 titik.
Jadi kalau misalnya mengenai objek yang lebih gelap, titik-titiknya itu bakal lebih padat dan lebih banyak karena untuk memberikan dimensi pada suatu objek tersebut. Kemudian itu ada juga yang kayak teknik kalau istilahnya itu realism atau yang ini ya, blend blend. Jadi, pada saat kita nih lagi kalau saya gunakan itu tekniknya misalnya saya arsir nih, saya arsir suatu objek yang kotak ini, saya arsir. Kemudian ini saya gunakan tisu cotton bud yang ditaruhkan baby oil atau atau tangan itu kita apa istilahnya di kertas itu kita gosok-gosok sampai itu jadi halus. Selanjutnya itu kami langsung melakukan penerapan pada suatu bangunan atau suatu objek. Nah, penerapan shading ini saya lakukan untuk bangunan kafe, yaitu kafe-kafe yang terletak di Jalan Panglima Polim di Palu. Di sini saya menggunakan orientasi matahari yang kalau misalnya di bidang gambar yang teman-teman lihat nih, itu di bidang gambarnya mataharinya itu berada di bagian kanan bangunan. Kalau misalnya dari bangunan itu dari kiri ya, tapi kalau misalnya dari mata kita itu berada di bagian kanan, sehingga pembayangannya itu berada di bagian kiri penggambar. Kalau misalnya dari bangunan orientasi bangunannya itu atau dari pandangan bangunannya itu mataharinya berada di sebelah kiri dan pembayangannya ada di sebelah kanan. Karena kenapa? Objek yang misalnya ada lintasan matahari nih, kemudian ada suatu objek yang berada di bagian bawah matahari, misalnya kalau ada di bagian bawah matahari atau berada di bagian samping matahari, itu arah pencahayaannya jika mengenai objek tersebut maka akan terhalang. Nah, karena cahaya matahari dihalangi oleh objek tersebut, makanya terciptalah yang namanya bayangan. Setelah tentang penerapan shading, kita masuk ke dalam elemen manusia. Nah, elemen manusia ini, kalau setahuku ya, kita menambahkan sebuah elemen manusia pada suatu gambar arsitektur itu agar fungsinya itu sebagai apa? Untuk sebagai pembanding antara sebuah bangunan atau objek dengan ukuran manusia. Nah, untuk objek yang saya gunakan ini adalah bangunan gazebo yang terletak di dekat dengan auditorium Fakultas Teknik. Kalau misalnya sekarang itu dekat dengan kantin, tapi masih berdekatan juga dengan auditorium Fakultas Teknik. Untuk di bagian perspektif perspektif lagi, maaf maaf, keliru-keliru. Untuk bagian penggambaran objek manusia ini saya menggunakan teknik shading yang itu ya, yang realis. Kalau misalnya saya bilang itu realis atau tidak yang blend. Jadi saya gosok-gosok, saya gosok-gosok dan jujur saja mungkin di foto tidak kelihatan kotor, tapi sebenarnya aslinya gambarku itu kotor. Jadi saya sering hapus-hapus karena teknik blend itu membuat kertasku kotor, ya juga tanganku kotor sih. Makanya sebenarnya apa yang terlihat di sini juga tidak sebenarnya terlalu bersih gambarku. Gambarku juga sebenarnya kotor, cuman hanya saja efek kamera yang lebih bagus, makanya gambarnya terlihat tidak terlalu kotor. Tapi aslinya sebenarnya kotor sekali. Untuk elemen manusia lagi, saya menggunakan patokan dari perspektif. Jadi perspektif yang saya gunakan ini perspektif 2 titik hilang. Sama juga kayak tadi ada objek vertikal yang terletak di bagian sini, untuk objek manusianya juga jika semakin dekat dengan sebuah titik hilang, makanya objek itu akan mengecil. Sama juga dengan objek manusia di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ada dua orang ya, iya, dua objek manusia yang saya letakkan. Ada yang di sebelah kiri dan ada juga yang di sebelah kanan. Kita mulai dari kanan ya penjelasannya. Penjelasan dari kanan itu saya menggunakan teknik scribble. Nah, untuk di bagian kiri kanan atas itu adalah tampak atasnya. Nah, kemudian penggambaran di kanan bawah itu adalah tampak sampingnya. Kemudian di bagian tengah, bagian atas itu adalah pohon mangga. Kalau Anda salah, seingatku saya menggambar pohon mangga itu. Pohon mangga yang tampak atas. Jadi kalau misalnya untuk penerapannya, misalnya dari ketiga gambar yang berada di atas ini, itu adalah penerapannya misalnya kita untuk kita menggambar side plan dalam suatu perancangan atau perencanaan. Jadi tampak atas untuk side plan bisa juga seperti ini, atau iya memang seperti ini. Dan untuk pembelajaran lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa mempelajari di YouTube kah atau di Google atau baca-baca buku yang berhubungan dengan elemen alam atau cara menggambar elemen alam untuk diterapkan pada site plan untuk dalam perencanaan nanti. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ini sebenarnya menggambar arsitektur sangat menyenangkan. Nah,
Kemudian untuk pohon yang di bagian kiri ya, iya di bagian kiri gambar yang paling kiri untuk saya ambil pohon kelapa sih. Nah, untuk di sini ada saya beberapa penjelasan terkait pohon kelapa ini. Untuk pohon kelapa tersendiri semakin naik dia, semakin naik atau menyentuh langit lah, semakin tinggi suatu objek itu kalau misalnya dari skala mata ya, skala mata manusia, objek yang berada di atas itu bakal lebih kecil. Contohnya apa? Misalnya kita melihat bintang, bulan, matahari, itu objeknya lebih kecil. Padahal sebenarnya objek tersebut yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ukurannya sangat besar. Penerapannya itu kami rangkum ke dalam bangunan bersejarah. Bedanya untuk teknik shadingnya ini kami lebih memfokuskannya pada warna. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar ini, saya menggunakan objeknya itu adalah bangunan bersejarah yang ada di Pasar Mambaru di Kecamatan Palu Barat. Nah, di sini saya memainkan beberapa warna yang mungkin saja untuk misalnya di bagian fotonya ini agak diplesetin sedikit lah. Misalnya warna putih saya bikin jadi warna krim kepingpingan, warna warna putih saya bikin jadi kayak abu-abu, warna warna krim saya bikin jadi warna coklat, warna putih saya bikin kayak warna kuning. Itu kenapa saya lebih ingin pada gambar ini saya tidak terlalu ingin mengikuti apa yang terlihat oleh mata saya, tapi saya ingin lebih menambahkan beberapa dimensi warna. Jadi DP warna itu tidak hanya flat-flat, hanya misalnya harus putih lah, harus inilah. Jadi saya ingin menambahkan beberapa dimensi itu lebih ke dalam suatu warna. Jadi tidak hanya semata-mata berwarna putih toh. Ini mengambil objek untuk eee gambar ini itu menggunakan perspektif suasana di pertokoan Hasanuddin di Jalan Sudirman, Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di Sulawesi Tengah. Di sini lebih ke arah perspektif suasana saya rasa daripada perspektif-perspektif lainnya. Jadi lebih menekankan suasana pertokoan yang ramai, padat penduduk, dan lalu lalang banyaknya orang di situ. Nah, untuk penjelasan di bagian pertama, kenapa warna langitnya merah atau oranye begitu? Oke, jadi kalau teman-teman lihat pada, slide sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa saya tidak terlalu suka dengan, warna yang terlalu flat misalnya putih, misalnya ini harus putih lah, putih-putih. Saya lebih suka warna yang, mendekati putih lah atau masih berhubungan dengan putih. Teman-teman bisa lihat ini adalah infografis. Infografis, oke, infografis. Infografis, jadi ibaratnya kayak lagi ngebuat poster. Ya, poster ya, poster atau apa. Jadi itu kayak di semua gambar-gambar yang telah kami lakukan dari awal, dari perspektif satu titik hilang sampai ke penerapan warna, shading pada suatu objek atau perspektif suasana itu kami rangkum dalam satu kertas A3. Ini bisa untuk dijadikan pameran tentang bagaimana progres kami dalam mata kuliah ini. Bagaimana kami belajar tentang mungkin dari perspektif satu titik hilang, perspektif dua titik hilang, shading pada objek, penerapan shading, elemen manusia, elemen tanaman, dan segala macam hal itu, ini bisa dilihat prosesnya pada infografis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.